tafsirnya, contohnya kalau mushaf Utsman itu yang satu tertinggal bagaimana dan sebagainya gitulah, ya. Ayat-ayat yang pelik-pelik lah ya bagi kita sini, orang-orang yang bukan dari madrasah pesantren nggak paham itu, ya. Jadi mereka menuju ke situ. Kemudian karena posisi kita Melayu yaitu kiranya underdog itu kan. Bila membaca jil itu terasa omongnya omong elitis, ya. Omong elit. Soal-soal kemiskinan, pemberdayaan, LSM untuk dibangunkan itu tidak begitu kuat. Kalaupun ada sedikit-sedikit. Tapi yang kita dapat lihat, anak-anak jim itu yang membicarakan khas yang mereka di sekeliling Muslim Abdurrahman. Itu teologi transformatif itu amat sekali dibaca itu di tempat saya. Ya. Kemudian kita melihat juga audience. Ya, audience yang agaknya terbatas pada elit Jakarta, dan ini kalau boleh saya buat kesimpulan, audiensnya merata kan, kalaupun tidak hanya di Jawa yang besar juga kan, tidak di Jakarta aja. Ya. Yang selepas itu yang kami perhatikan mungkin rasa kekecewaan waktu banyak teman-teman dari JIL itu yang kemudian masuk politik kan, ya. Jadi saya tak tahulah kalau anak-anak JIM masuk politik, kalau masuk pun alhamdulillah lah ya. Ya, yang masuk politik itu artinya mungkin ada tujuan tertentu. Tapi konsistensi intelektual itu nampaknya agak pudar. Ya, contohnya kami nantikan tulisan-tulisan Ulil itu. Kemudian dia belajar di Harvard kan, tapi gak habis. Jadi rasanya satu persatu kekecewaan itu. Mengapa kekecewaan yang saya harus sebut di sini? Karena di tempat kami itu wacana Islamnya itu amat paham lah ya, amat tradisionalis, ya, kalaupun tidak fundamentalis. Jadi apa yang berlaku di Indonesia itu kita berharap mana tahu ada tempiasnya. Kalau tempiasnya terjadi di Kuala Lumpur itu lebih bagus, ya. Tapi tempiasnya bisa di ke Singapura juga karena kontak Kuala Lumpur dan Singapura agak kuat itu, ya. Jadi ini yang sesuatu yang saya rasa JIM mempunyai peranan yang luar biasa mengisi, kalau boleh kita kata, JIL yang makin pudar. Ya, di sini kalau kita lihat genealogi JIM itu lebih walaupun tidak ningrat lah genealogi nasabnya itu, tetapi orang-orangnya cukup hebat juga kan. Ya, contohnya kalau tadi Pak Amin itu ada, ya kan, Kunto Wijoyo, Kang Muslim, ya kan, mungkin Waham Daharjo juga yang ramai-ramai yang lain. Jadi ada variasinya itu yang boleh dilihat. Kalau orang yang mau tafsirnya sebegini, kalau yang sejarahnya begini, ya, ada variasi. Tapi kalau JIL itu idola intelektualnya siapa? Karena mereka anak-anak muda yang dari lingkungan anak-anak gus-gus itulah ya kan, ya, pesantren. Jadi kita lihat referensi mereka itu umumnya dari sarjana-sarjana Euro Amerika atau Australia. Itu yang membedakan. Sedangkan kalau kita lihat JIM itu dapat lihat kebersamaan organik. Contohnya anak-anak dalam JIM itu nanti menulis referensinya Muslim Abdurrahman, ya, referensinya Kunto Wijoyo. Kita dapat lihat itu. Ya, itu yang saya rasa satu keadaan ataupun suatu situasi organik yang boleh membangun. Cuman begini, di mana konsistensinya? Ya, kalau tadi saya bicara sedikit agak bukan negatif ya, itu JIL yang tidak begitu konsisten pada satu sisi secara sosiologis. Kalau kita perhatikan, JIL itu punya peran kebudayaan yang saya lihat teman-teman di JIM tidak punya. Ya, peran kebudayaan begini. Contohnya orang-orang yang memperkasai sastra dan kebudayaan kesenian itu tidak begitu menonjol dalam JIM. Anak-anak dalam JIL itu antara sebab mereka boleh winning the audience itu adalah karena ada lingkungan besar, orang bukan pesantren, orang bukan dari akademia, tetapi anak-anak dari dunia seni, dunia kesusastraan. Jadi mereka masuk dalam front itu dan mereka boleh, ya, menimbulkan
sepertinya interesan membaca karya-karya itu. Ya. Mungkin saja ini adalah satu area ya, di mana Jim itu mungkin boleh memperbaiki, kalau boleh saya gunakan perkataan itu. Ya. Saudara-saudari, kalau saya perhatikan tambahan sedikit dari sini, apa yang